Yang pertama ada pengertian dari gizi seimbang, yaitu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Selanjutnya ada asupan gizi balita sesuai kebutuhan. Standar yang dipakai yaitu angka kecukupan gizi atau AKG tahun 2019. Yang pertama ada energi. Kebutuhan energi anak secara perorangan didasarkan pada kebutuhan energi untuk metabolisme basal, kecepatan pertumbuhan, dan aktivitas. Energi untuk metabolisme basal bervariasi sesuai jumlah dan komposisi jaringan tubuh yang aktif secara metabolik bervariasi sesuai umur dan gender. Energi merupakan kemampuan atau tenaga untuk melakukan kerja yang diperoleh dari zat-zat gizi penghasil energi. Yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan energi. Energi yang terbentuk dapat digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Misal gerakan jantung, pernapasan, usus, dan organ-organ lain dalam tubuh. Pangan sumber karbohidrat misalnya serealia, biji-bijian, gula, buah-buahan, umumnya penyumbang paling sedikit 50% atau separuh kebutuhan energi keseluruhan. Yang ketiga ada protein. Protein diperlukan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh, serta membuat enzim pencernaan dari zat kekebalan yang bekerja untuk melindungi tubuh balita. Yang keempat ada lemak. Lemak merupakan sumber energi dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Balita membutuhkan lebih banyak lemak dibandingkan orang dewasa karena tubuh mereka menggunakan energi yang lebih secara proporsional selama masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang kelima ada serat. Serat adalah bagian dari karbohidrat dan protein nabati yang tidak dipecah dalam usus kecil dan penting untuk mencegah sembelit serta gangguan usus lainnya. Dan yang terakhir ada vitamin dan mineral. Vitamin adalah zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil untuk beberapa proses penting yang dilakukan di dalam tubuh. Fungsi vitamin adalah untuk membantu proses metabolisme, yang berarti kebutuhannya ditentukan oleh asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi. Mineral penting untuk proses tumbuh kembang secara normal. Kekurangan konsumsi terlihat pada laju pertumbuhan yang lambat, mineralisasi tulang yang tidak cukup, cadangan besi yang kurang, dan anemia. Selanjutnya ada kebutuhan gizi balita. Secara garis besar, kebutuhan gizi ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, berat badan, dan tinggi badan. Antara asupan gizi dan pengeluarannya harus ada keseimbangan sehingga diperoleh status gizi yang baik. Status gizi balita dapat dipantau dengan menimbang anak setiap bulan dan dicocokkan dengan Kartu Menuju Sehat atau KMS. Yang pertama ada kebutuhan energi. Kebutuhan energi bayi dan balita relatif besar dibandingkan dengan orang dewasa. Sebab pada usia tersebut pertumbuhannya masih sangat pesat, kecukupannya akan sangat menurun seiring dengan pertambahan usia. Yang kedua, ada kebutuhan zat pembangun. Secara fisiologis, balita sedang dalam masa pertumbuhan sehingga kebutuhan relatif besar daripada orang dewasa. Namun, jika dibandingkan dengan bayi yang usianya kurang dari setahun, kebutuhannya relatif lebih kecil. Yang ketiga, ada kebutuhan zat pengatur. Kebutuhan air bayi dan balita dalam sehari berfluktuasi seiring dengan bertambahnya usia. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan gangguan gizi. Yang pertama, ketidaktahuan akan hubungan makanan dan kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sehari-hari sering terlihat keluarga yang sungguh berpenghasilan cukup, akan tetapi makanan yang dihidangkan seadanya saja. Dengan demikian, kejadian gangguan gizi tidak hanya ditentukan pada keluarga yang berpenghasilan kurang, akan tetapi juga ada keluarga yang berpenghasilan relatif baik. Yang kedua, ada prasangka buruk terhadap bahan makanan tertentu. Banyak bahan makanan yang sesungguhnya bernilai gizi tinggi tetapi tidak digunakan atau hanya digunakan secara terbatas akibat ada prasangka yang tidak baik terhadap bahan makanan itu. Yang ketiga, ada kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan tertentu. Yang keempat, jarak kelahiran yang terlalu rapat. Yang kelima, sosial ekonomi.
Selanjutnya ada dampak tidak menerapkan pedoman gizi seimbang. Yang pertama ada gizi kurang. Gizi kurang merupakan keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Kedua ada gizi lebih. Gizi lebih terjadi jika terdapat ketidakseimbangan antara konsumsi energi dan pengeluaran energi. Asupan energi yang berlebihan secara kronis akan menimbulkan kenaikan berat badan secara berlebih. Akibat dari kurang gizi adalah sebagai berikut: kecerdasan yang kurang darah, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, dan mudah terserang penyakit. Akibat dari kelebihan gizi yaitu dapat terjadi kegemukan, penyakit degeneratif, contohnya hipertensi, diabetes, atau jantung koroner, dan dapat mengakibatkan usia harapan hidup semakin menurun.